Makan rujak sambil kayang, minum jamu sambil lebahan. Tak kenal maka tak sayang, kalau udah sayang baru jadian. Kenalan aja. Halo Ca, piye kabare? Kenal no, Rizka Fajrin Triulandari, and welcome to Smart Modeling Event Sesobes 2020. Welcome back again in Sesofest 2020 Smart Modeling Event. Nah, tema kali ini adalah maksimalisasi potensi UMKM untuk ketahanan ekonomi nasional. Kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19 ditambah dengan situasi geopolitik dunia yang berlangsung pada kuartal 2 di tahun 2020 ini membuat pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB sebagian besar negara di dunia melambat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan ekonomi Indonesia hingga akhir 2020 berada di kisaran minus 1,1 hingga 0,2%. Sadarkah Anda bahwa hidup di Indonesia tidak lepas yang dari namanya UMKM? Salah satu contoh, saat Anda lapar dan Anda berada di suatu jalan, Anda akan mencari suatu untuk menggajal perut Anda, seperti membeli cilok. Nah, kedua, saat Anda sedang diharuskan untuk mengirimkan suatu berkas keluar kota, entah itu berkas yang sangat penting ataupun berkas untuk teman Anda akan menggunakan jasa kantor pos. Nah, saat Anda ingin mandi, tetapi Anda kehabisan sabun, Anda akan membeli sabun di warung sembako terdekat di rumah Anda. Nah, tukang cilok, kantor pos, dan warung sembako tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku UMKM. Memang mungkin skalanya tidak terlalu besar, tapi dampaknya terhadap perekonomian negara cukup berpengaruh. Tidak mengherankan apabila UMKM menjadi salah satu bagian paling signifikan dalam tulang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN. Bahkan sebanyak kurang lebih 88 sampai 99,9% bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 51,7 sampai 97,2%. Kembangan usaha mikro kecil menengah di Indonesia baru-baru ini mengalami peningkatan yang cukup pesat. Menurut data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik atau BPS, sekarang sudah tercatat 3,79 juta pelaku UMKM. Oleh karena itu, peran dari UMKM di perekonomian Indonesia terhitung sangat besar. Dari data tersebut juga membuktikan bahwa masyarakat Indonesia sudah menyadari bahwa memiliki usaha mikro kecil menengah di era seperti sekarang sangat menjanjikan. Apalagi jika kita tahu strategi pengembangan usaha mikro kecil menengah tersebut. Beberapa strategi dapat meningkatkan UMKM untuk ketahanan ekonomi nasional. Seperti 1. Observasi dan survei tempat yang berpotensi. Pentingnya lokasi yang strategis yang memungkinkan orang-orang banyak tahu tempat itu dan dekat dengan sumber bahan baku. Setelah melakukan survei dan observasi, data-data tersebut dikumpulkan dan dipikirkan apakah tempat itu cocok untuk menjadi tempat usaha kita. Kedua, ikutilah beberapa acara pameran dan festival. Untuk mendukung eksistensi dari produk Anda, ikutilah acara pameran dan festival. Dengan ini, produk Anda akan dikenal oleh masyarakat lebih luas. Dengan pameran dan festival, Anda telah melakukan salah satu tindakan yang cukup terjangkau dalam hal pemasaran, dan Anda akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Salah satu contoh, saat Anda memiliki usaha bisnis fashion, Anda akan memasarkannya dan memamerkannya di acara fashion juga, begitupun dengan makanan. Ketiga, memanfaatkan media sosial sebagai proses pemasaran. Di zaman digital ini, dengan internet orang bisa menemukan informasi hanya dengan membuka ponsel saja. Nah, manfaatkan kesempatan ini untuk memasarkan produk Anda melalui via WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa strategi yang telah disebutkan, diharapkan dapat meningkatkan potensi UMKM untuk ketahanan ekonomi nasional. Ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang cukup merugikan perekonomian Indonesia, bahkan seluruh dunia. Bapak Abdullah
Sudah berapa lama Pak jualan cilok? Kira-kira kurang lebih 15 tahun. 15 tahun. Nah, minta pendapatnya tentang kan adanya pandemi COVID-19. Itu ada kendala buat yang jualannya atau apa gitu? Ya, sangat menurun. Ada COVID ini menurun. Tidak kayak biasanya itu, tidak. Terus kayak gimana caranya Bapak buat menghadapi pandemi COVID-19 ini? Ya jualan ciloknya itu gimana? Ya, harus sabar itu sudah. Yang penting bisa jualan. Apa harapan Bapak untuk pandemi COVID-19 ini segera berakhir? Ya, mudah-mudahan cepat berakhir.